Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Raya Al Istiqomah Pasar Bangko yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, nikmat, anugerah dari Allah, dengan kehendak Allah, dengan pertolongan dari Allah, kita dapat hadir di masjid kita pada siang hari ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian selaku umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, kita berkewajiban mengamalkan sunnah Nabi, terutama sunnah Nabi yang terbesar, mendirikan sholat wajib 5 waktu sehari semalam di masjid secara berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian atau kultum kita pada siang hari ini agak mendalam sedikit, Bapak Ibu, tentang tamu yang pasti akan datang kepada setiap kita. Ya, tamunya bernama al-maut, yakni kematian. Kematian pasti datang kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pilih tentang kematian. Kajian tentang kematian pada hari ini tentang tanda-tanda kepergian seseorang semakin dekat. Jadi tanda-tanda, Pak, berdasarkan pengalaman selama ini, seseorang itu akan pergi, berpisah dari kita, nyonak pamit ke kita, ada, Pak, tanda-tandanya. Jadi berdasarkan pengalaman selama ini, orang yang nak meninggal itu kita sampaikan di antara tanda-tandanya. Yang pertama, Pak Ibu, selalu berkata, aku mau pulang, aku nak balik, aku nak pulang. Ya, padahal masih hidup, Pak. Ketika sakit semakin parah, biasanya orang akan bilang, bapak nak pergi lagi nih, ibu nak pergi, nak pulang lagi nih. Ya. Ketika itu Bapak Ibu, keluarga cemas gitu ya, apakah ayah ibu akan meninggal dunia? Karena memang biasanya sering yang meninggal dunia itu seolah-olah tahu gitu, nak balik, nak pulang kampung, ke kampung yang sebenarnya, sering bilang ayah nak pulang, ibu nak balik. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, Bapak Ibu, pengalaman selama ini orang yang nak meninggal dunia itu, Pak, seringnya, Pak, bertanya jam berapa sekarang. Nah, ketika sakitnya semakin lama terbaring di tempat tidur, tidak bisa lagi berjalan duduk, sering bertanya itu, jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Bapak Ibu, bisa jadi dengan ilmunya Allah, yang mau meninggal tahu, Pak, nyo meninggal misalnya jam 5 sore, Allah ilhamkan ke dalam hatinya nyo akan pulang, meninggal jam 5, akan nanya itu sebelumnya, jam berapa sekarang? Jam 3 ya? Oh, berarti 2 jam lagi nih akan datang malaikat maut ini. Jam berapa, nak? Jam 2 ya? Berarti 3 jam lagi itu. Karena bisa di, Pak Ibu, dengan ilmunya Allah, Allah berikan kepada orang yang meninggal itu waktunya kapan, sehingga bertanya tarui, Pak, terus bertanya jam berapa sekarang. Nah, itu Pak Ibu, itu yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kok ada, Pak, bisa orang acok bertanya jam baranya, mungkin lah dakek tuh, Pak, contoh dah. Nah, ya.
Atau acoknya bilang, ayah nak pulang, ibu nak pulang, mungkin lampi-lampi itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang ketiga, berdasarkan pengalaman selama ini, orang akan meninggal dunia itu Pak Ibu, biasanya Pak, sering terjadi itu. Saya nengok langsung juga Pak Ibu. Orang yang akan meninggal itu Pak, ketika sakit itu Pak parah sakitnya Pak, tiba-tiba membaik, tiba-tiba agak sehat. Lah senang gitu Pak, alhamdulillah ayah ibu ini agak sehat ini. Kata dokter lah boleh balik. Boleh balik. Bapak Ibu, tiba-tiba setelah mulai membaik, tidak lama setelah itu kembali Pak ngedrop seperti nyala terang api lilin yang sebelum mau padam Pak. Kita yang biasa nengok lilin tuh Pak, ketika hidup itu, ketika hampir habis lilin tuh nak mati lagi cahayanya Pak, menjelang mati itu terang hidupnya Pak. Macam itu biasanya orang yang meninggal tuh akan meninggal itu sakit parah, lama sakit, tiba-tiba baik Pak. Tiba-tiba bisa tegak, bisa duduk, agak enak makannya misalnya. Ya dah, enggak lama setelah itu ngedrop, meninggal dunia. Sering seperti itu Pak Ibu. Sering kadang orang sakit di rumah sakit sekian hari, parah sakitnya, mulai membaik, boleh pulang, sampai di rumah baru sehari, parah lagi, baru meninggal dunia. Sering seperti itu Pak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, sering muncul selama ini pengalaman yang meninggal dunia itu sering ketika dia sakit tiba-tiba membaik, dan yang keempat tiba-tiba nafsu makannya meningkat Pak, beda daripada biasa Pak, lebih enak makan. Biasanya payah makan, susah makan, pahit, tidak sanggup makan, tiba-tiba enak Pak, mudah makan. Tidak lama Pak siap makan tuh, balik. Sering tuh Pak Ibu, pengalaman selama ini. Nah, itu yang keempat, nafsu makan yang selama ini tidak ada atau hilang, tiba-tiba muncul enak makannya, bertambuh-tambuh makan Pak. Tidak lama setelah itu kembali pulang ke rahmatullah. Bapak Ibu, yang kelima Pak, kok boleh kita coba Pak. Yang kelima nih boleh kita coba sekarang pegang Pak. Yang kelima itu orang akan meninggal dunia tuh Pak, daun telinganya layu Pak. Itu pegang. Kalau kita masih tegang enggak? Kalau layu Pak, berarti enggak lama lah itu mah Bapak Ibu. Jadi orang meninggal dunia itu yang kelima, daun telinga layu seperti bunga, mulai layu gitu kan. Kalau masalah keras insya Allah lah, ya Pak Ibu. Walaupun Pak Ibu enggak juga dah. Ada juga orang kadang-kadang ya dah, enggak do sakit, daun telinganya enggak do layu, meninggal juga Pak. Ada Pak Ibu, orang yang putih rambut semua, enggak do hitam juga, putih kalau-kalonya masih hidup. Ada loh yang tidak ada uban sedikit pun hitam kalau-kalonya, sore meninggal dunia. Sering Pak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu Pak Ibu, terakhir, kok pengalaman Pak. Di Bangko ada seorang ustazah Pak yang terkenal di Bangko ini Pak. Menjelang kemarin suaminya meninggal, Paknya cerita itu, ketika meninggal tuh, saya pergi ke rumahnya takziah ceritanya. Jadi abang tuh menjelang meninggal tuh tanggal pola. Beberapa hari menjelang meninggal tuh sering itu. Curi-curi pandang. Ya, sering menengok istrinya lamo-lamo. Istrinya sahur tengok, anyo program nggak tahu lagi. Secara sembunyi-sembunyi Pak nengok-nengok itu. Istrinya yang nak ditinggalkan, anak yang nak ditinggalkan itu sering itu ditengok-tengok niat. Ketika ditanyanya diamlah. Apa ya? Kok agak beda nengok? Nak ada apa-apa datanya kan? Itu sering Bapak Ibu. Itu tanda itu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Mudah-mudahan dengan adanya 6 tanda-tanda ini membuat kita semakin bersiap-siap menyambut tamu agung itu datang Pak, yang namanya kematian itu pasti akan datang Pak Ibu. Bapak Ibu, di dunia ini apapun tidak pasti Bapak Ibu. Kalau kita kaya, tidak pasti sampai mati kaya. Menjabat mungkin 5 tahun jabatannya, belum pasti sampai akhir jabatan. Belum pasti bisa 2 periode. Sekarang mungkin DPR di kabupaten, belum pasti besok bisa 2 periode, belum pasti bisa ke provinsi. Tidak pasti Bapak Ibu. Ya, menjabat apapun, KPU, Bawaslu misalnya, itu tidak pasti. Tapi kalau nama kematian itu pasti Bapak Ibu. Siapapun, jadi orang kaya tidak pasti, jadi pejabat tidak pasti. Tidak semua kita. Jadi pedagang tidak semua kita. Jadi guru besar, dosen, guru tidak semua kita. Tapi jadi camat, calon mati Pak,
sadu kita Pak, semua kita Pak Ibu. Di kita kok semuanya Pak Camat, Bu Camat semua calon mati semuanya. Bapak Ibu, semoga Allah wafatkan kita dalam seindah-indahnya kematian ketika kita sedang beribadah kepada Allah, seperti Ustadz 2019 Pak ceramah di Siko Pak. Ya, Ustadz almarhum Dr. Yahya Waloni 6 tahun yang lalu Pak ceramah di Siko Pak. Kemudian meninggal Pak ketika sedang khutbah Pak. Kita rindu juga meninggal seperti itu, sedang beribadah kepada Allah. Kemarin juga ada Pak Ibu, hewan kurban disembelih, selesai semua disembelih, meninggal langsung di samping hewan kurban itu Bapak Ibu. Ini mati yang indah ketika sedang beribadah kepada Allah. Semoga kita meninggal sedang sholat, sedang sujud, sedang haji, atau sedang memperjuangkan agama Allah. Husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.